Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu yang berharga di hari Sabtu pagi ini untuk belajar firman-Mu. Kami semua hanya ada pengertian yang kecil bahwa lewat 10 hukum Allah ada pesan yang dan kasih yang dalam yang Engkau ingin menyampaikan kepada kami. Kami doa lewat kuasa Roh Kudus Engkau bantu kami untuk bisa melihat-Mu melalui firman yang hidup, yaitu 10 hukum Allah. Hari ini kami akan belajar hukum Allah yang kedua. Kami belajar ini bukan hanya menjadi pengetahuan, melainkan menjadi suatu kuasa kasih yang akan mendorong kami untuk bisa mengejar gambaran-Mu. Sebab inilah tujuan penciptaan kami di dunia ini. Kami serahkan waktu ini di dalam tangan-Mu dan kami minta lagi agar Engkau memberkati setiap hati yang telah mengikuti pelajaran ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Jadi hari ini kita akan mulai perintah kedua atau hukum Allah yang kedua. Ini pelajaran ketiga dari pelajaran 10 hukum Allah. Hari ini kita belajar hukum Allah yang kedua. Dan sebelum kita mulai, saya ingin tanya lagi. Kita belajar bahwa 10 hukum Allah ini adalah miskomunikasi yang terbesar yang kita miliki dengan Tuhan. Karena 10 hukum Allah biasa datang kepada kita sebagai sesuatu beban yang berat, seperti kuk yang berat di dalam hidup kita. Kalau kita nggak mentaati, kita akan mati. Tetapi ada hal yang lebih besar daripada hukum Allah yang menyeramkan. Melainkan saya harap kita bisa melihat kasih Allah yang besar ini yang bisa memulihkan kita kembali menjadi yang seharusnya kita semua. Jadi kita akan melihat perintah kedua dari Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5. Saat kita baca ayat ini, saya minta untuk kita bayangkan wajah Tuhan di saat Dia bicara hal ini kepada kita. Jadi kita akan melihat kita berkomunikasi dengan Tuhan berapa baik. Kita akan baca ini sama-sama. Ini perintah Tuhan yang kedua. Mari kita baca sama-sama. Jangan membuat bagimu patung yang merupakan apapun yang ada di langit di atas atau yang di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi gambaran Tuhan itu untuk kita semua apa? Di saat kita baca perintah Tuhan yang kedua. Ada orang yang bilang, wah Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat cemburu. Ada orang bilang, Tuhan itu sangat serem. Mungkin aku yang dosa, tapi Tuhan bilang Dia akan menghukum sampai generasi ketiga dan empat, ya kan? Tetapi karena kita begitu seperti macet dengan ayat ini, kita tidak bisa lihat lebih lanjut dari ayat ini. Meskipun Tuhan akan taruh dosa orang tua kepada anak, Tuhan bilang, yang mengasihi aku dan yang mentaati hukum aku akan mencurahkan kasih yang berlimpah ke berapa keturunan? Ribuan keturunan generasi. Jadi kita akan bicara 3-4 generasi dosa yang dibayar sebagai hukuman, tetapi dibandingkannya dengan ribuan generasi, dengan kasih yang tidak kesudahan. Jadi kita hitung, 1000 generasi itu berapa lama? Satu generasi kan kurang lebih 30 tahun. Seorang itu dibesarin, memperanakan anak kurang lebih biasa itu 30 tahun. Jadi kalau 30 tahun kita kali 1000 generasi, kita dapat berapa tahun? 30.000 tahun. Kan 30 dikali 1000. 30.000 tahun. Jadi lihat, cara Tuhan hitung, kasih dan berkat Tuhan, itu jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan. Jadi kasih yang seperti itu,
yang Bapa kita ingin berikan kepada kita. Maka dia mendorong kita untuk mendengar suaranya, simpan, mentaati firman-Nya. Jadi mari kita fokus kepada hal ini, kasih Allah. Kasih Allah yang tak bersudahan, yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk selama 1000 generasi. Untuk selamanya kan. Jadi kita harus pikirkan juga yang menerima hukum Allah ini siapa. Hukum Allah ini bukan diberikan kepada orang kafir kan? Ingat, Tuhan ini sedang bicara kepada siapa? Keluaran pasal 20 ini disampaikan di Gunung Sinai. Dan orang-orang yang mendengarkan suara Tuhan yang hidup dan yang berkuasa ini adalah orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Umat Israel itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang barusan menyaksikan kuasa Tuhan, di mana Tuhan itu melakukan 10 tulah di Mesir. Mesir yang membudakkan mereka untuk 430 tahun. Mereka baru mengalami keluaran yang mukjizat. Mereka baru melintasi Laut Merah lewat keajaiban kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Dan sekarang orang-orang ini berdiri di hadapan Tuhan. Dan ini adalah orang-orang yang ingin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sangat ingin untuk bisa bertemu dan melihat Tuhan. Jadi bisa gak kita bayangin kondisi hati mereka di saat mereka berdiri di bawah Gunung Sinai. Saat Tuhan turun dan menyampaikan firman hidup kekal 10 hukum Allah itu kepada mereka. Agar mereka dengan Tuhan bisa ada hubungan perjanjian. Jadi sebagai yang menyampaikan hukum ini, Tuhan tahu dengan sangat baik bagaimana besarnya umat Israel ingin melihat Tuhan. Dan Tuhan melarang umat Israel untuk melakukan apa di hukum Allah yang kedua? Di situ dikatakan jangan membuat patung berhala atau gambaran apapun. Jadi dengan mengatakan ini, kita sekarang mengerti Tuhan itu sangat sadar dengan kelemahan manusia. Kita ingin melihat, kita ingin bisa meraba, bisa menyentuh. Sesuatu harus menjadi nyata untuk kita tuh bisa percaya. Dan karena dia tahu sifat yang asing dan korup dari manusia ini, Tuhan bilang ke kita jangan seperti itu. Jangan mengikuti gambaran yang palsu. Karena Tuhan ingin bertemu dengan kita dan dia ingin kita bisa melihat dia, siapa adanya dia gitu. Jadi mari kita ingat hal ini di saat kita pelajari hukum Allah yang kedua. Allah Bapa kita ingin kita melihat dia, siapa adanya dia. Itu sebabnya dia bilang jangan bikin berhala, jangan bikin gambaran apapun. Tapi ada masalah di sini. Yang pertama, Tuhan itu kan tidak nampak. Kita ingin melihat Tuhan, kita ingin melihat Aba Bapa. Tapi kita tidak bisa karena Tuhan itu tidak nampak. Kenapa? Karena Tuhan adalah roh. Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan, Allah adalah roh. Ini sebabnya kalau kita ingin ada hubungan apapun dengan Tuhan, contohnya misalkan penyembahan, kita harus bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus memiliki dua hal ini, roh dan kebenaran. Ini caranya kita bisa ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan kita tuh seperti udara yang memenuhi semesta alam, namun kita tidak bisa melihat dia. Dan Alkitab bersaksi bahwa Tuhan itu adalah kasih. Apakah kasih sesuatu yang bisa kita lihat? Tidak. Tapi kita tahu kita menerimanya di saat kita udah merasakannya kan. Jadi Yeremia 23 ayat 24 dikatakan sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Ini menunjukkan Tuhan itu adalah omnipresent. Artinya Tuhan ada di mana-mana. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi iya, saat ini kita tidak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bilang, saya bisa melihat kamu. Kamu tidak bisa menyembunyikan diri dari aku. Sebab aku ada di mana-mana. Jadi kepercayaan diri apa yang kita bisa terima dari ini? Tuhan sekarang ada di sini bersama kita. Mau kita di Malaysia, Indonesia, Amerika, atau Korea. Kita semua terpisah dengan jarak yang jauh. Tapi Tuhan ada bersama kita semua hari ini. Amin. Tapi ingat, Tuhan ingin kita melihat dia kan?
Jadi dia mengerti, tidak ada seorang pun yang telah melihat Tuhan karena Tuhan itu roh dan tidak terlihat. Alkitab bersaksi tentang hal itu. Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Jadi anak tunggal Allah ini artinya firman yang ada pada mulanya yang menjadi manusia. Sama seperti kita manusia. Dia yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya dan menunjukkannya. Maka Kolose pasal 1 ayat 15 mengatakan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Haleluya. Itu sebabnya kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita belajar mengenai Yesus Kristus di Perjanjian Baru. Kita belajar nubuat-nubuat tentang Yesus di Perjanjian Lama kan. Tetapi saudara-saudari, kita mengalami satu masalah baru. Sejarah beritahu kita bahwa meskipun Yesus, Tuhan sendiri, datang sebagai manusia, telah datang kepada kita, tetapi apakah kita mengenal dia sebagai Tuhan? Tidak. Meskipun dia datang sebagai manusia, sebagai yang berwujud, meskipun murid-muridnya banyak tahun bersama Yesus, belajar, hidup, nafas dengan dia, mereka semua gagal untuk mengenal Yesus. Iya kan? Ini kebenaran yang luar biasa yang sejarah beritahu kepada kita. Filipus tanya kepada Yesus, Yesus, kita udah sering bersamamu dan kamu selalu bicara tentang Bapa, jadi tunjukkanlah Bapa kepada kita. Lalu Yesus meratap. Dan menurut aku ini bukan pertanyaan hanya dari Filipus, tetapi Filipus itu mewakili semua hati kita hari ini. Kita dalam pelajaran iman ini, kita bilang kita mengikuti kamu Yesus, tapi kita ingin melihatmu. Kamu selalu bicara mengenai Allah Bapa. Tunjukkan Allah Bapa kepada kita. Apa yang Yesus jawab? Yesus meratap. Yesus bilang kepada dia, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah hubungan yang tidak seimbang antara murid-murid dan Yesus. Mereka bersama-sama, mereka ada bersama-sama di tempat yang sama, waktu yang sama. Ada banyak pembicaraan, tetapi meskipun di dalam waktu dan ruang yang sama, kita tidak mengenal Yesus. Kita selalu haus karena kita ingin melihat Bapa. Kita selalu bilang tunjukkan Bapa kepada kita. Jadi, ini beritahu kepada kita suatu kebenaran yang sangat dalam. Meskipun Yesus datang dalam bentuk yang nampak, kita tetap tidak bisa melihat dia. Itu artinya, kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata lahiriah kita. Karena itu bukan anggota melalui di mana kita bisa melihat Tuhan. Ada anggota lain di dalam tubuh kita untuk bisa melihat Tuhan, untuk bisa melihat Yesus. Dan ini apa? Cara melihat Tuhan adalah bukan mata tubuh, tapi mata hati. Yesus sendiri menjelaskan hal ini kan? Satu-satunya cara untuk melihat Tuhan adalah melalui hati kita. Dan saya percaya kehidupan Kristen ini mengenai melatih diri kita sendiri, agar kita bisa melihat melalui hati kita. Jadi kita tidak menggunakan mata lahiriah kita. Karena di saat kita bergantung dengan mata jasmani kita, tanpa mengerti situasi sepenuhnya, tanpa mengerti tujuan manusia, kadang kita kan salah nangkap. Dan kita akhirnya jadi menghakimi dan menjelekin orang lain. Kita bilang, oh saya tidak mau sama orang itu. Saya tidak bisa kerja sama orang itu. Saya susah banget kalau bersama-sama dengan orang itu. Meskipun saya seharusnya mengasihi dia. Kenapa? Karena kita menggunakan mata jasmani kita. Kita harus melatih diri kita untuk bisa melihat melalui hati kita. Jadi apa yang Yesus katakan di Matius pasal 5 ayat 8, ini salah satu kata-kata Yesus dalam 8 sabda bahagia Yesus. Dia bilang berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin. Tuhan, Yesus.
Dia sendiri menjelaskan cara untuk melihat Tuhan. Dan itu adalah melalui hati kita. Dan hati kita harus suci, murni. Kita lihat contoh yang sama ini di adegan di mana murid-muridnya sangat sedih karena kematian Yesus. Setelah Yesus mati, murid-muridnya turun ke Emmaus. Dalam kata lain, mereka meninggalkan seluruh proyek 3-4 tahun mengikuti Yesus Kristus karena mereka udah nggak bisa percaya kepada Yesus lagi. Yesus bilang, kalau kamu nurut pada perkataanku, kamu tidak akan mengalami kematian. Kamu bisa hidup kekal. Tapi guru yang ngajar ini sendiri mati di kayu salib. Jadi dengan menggunakan mata jasmani mereka hatinya hancur dan mereka seperti mau lepas semuanya dan melarikan diri. Kita tahu kan cerita ini. Apa yang terjadi? Yesus datang ketemu dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Murid-muridnya apa mereka mengenal Tuhan yang sudah bangkit? Tidak. Mari kita lihat ayat-ayat ini di Lukas pasal 24. Dan saya minta kalau bisa buka Alkitab, baca seluruh pasal 24. Itu sangat luar biasa. Tapi kita hanya akan baca beberapa ayat saja. Waktu Yesus bangkit dalam bentuk yang sudah dibangkit berdiri di depan murid-murid, Alkitab bilang apa? Ditulis, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Artinya apa? Mata terbuka. Mereka melihat orang ini Yesus, tapi mereka tidak bisa mengenal Yesus. Jadi mata ini kita bisa tahu ini adalah mata jasmani kan? Tapi setelah itu, mata jasmani mereka terbuka untuk melihat Yesus. Lukas 24 ayat 31 dikatakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi mata-mata kita di sini, ini bukan bicara mengenai mata jasmani ya. Karena mata mereka dari awal kan terbuka, seperti kamu dan saya sekarang. Tetapi meskipun mata jasmani terbuka, Yesus atau Alkitab ini menunjukkan keadaan mata rohani mereka yang tertutup. Atau mata rohani yang terbuka. Saya ingin kita perhatikan bagian ini. Setelah mata mereka terbuka dan mengenal Yesus, apa yang terjadi kepada dia? Yesusnya hilang, lenyap dari tengah-tengah mereka. Di saat mata rohani kita terbuka, di saat kita sungguh-sungguh mengenal Allah Bapa kita, dia tidak akan lagi bisa terlihat. Karena bentuk asli dia adalah roh. Dia tidak nampak dan itu caranya untuk melihat dia apa adanya dia. Amin. Jadi Efesus pasal 1 ayat 18 beritahu kepada kita bahwa mata hati kita harus terbuka. Ini bagian yang penting di dalam perjalanan iman kita. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 18 sama-sama. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang yang kudus. Saat sekarang kan kita semua banyak sengsara, mau itu hal besar atau kecil gara-gara COVID. Dan kita pikir apakah ini tanda-tanda akhir zaman sudah dekat? Tapi apapun situasinya, ya doa. Saat ini Alkitab ceritakan kepada kita semua bapak moyang iman kita, Tuhan kita Yesus Kristus, semua murid-murid, doa mereka adalah agar mata hati kita itu terbuka dan terang. Di saat kita mengalami ini, situasi apapun, segelap apapun, kita bisa melihat harapan besar dari panggilan Bapa. Panggilan yang Bapa berikan kepada kamu dan saya, di saat kita mengenal dan ketemu dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Saat itu tidak datang tanpa suatu harga. Bapa itu memiliki harapan di saat dia memanggil kita. Dan juga panggilan itu datang dengan berkat yang sangat besar. Kekayaan yang mulia, bagian yang ditentukannya. Ini bukan kekayaan Bill Gates atau Samsung, tetapi ini adalah kekayaan dari Allah Bapa kita yang berkuasa. Dan kekayaan ini atau disebut warisan di Alkitab Inggris, ini bukan kayak hanya aset kecil, properti gitu. Tapi ini warisan adalah kekayaan yang sangat besar yang dua-duanya
kekayaan secara jasmani dan rohani. Dan di saat mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat kekayaan dan kemuliaan dari Bapa itu ada di dalam diri kita. Jadi saya doa di saat kita mendalami, pelajari 10 hukum Allah ini, di saat kita doa, Tuhan kita tidak mau lagi Bapa miskomunikasi dengan Engkau. Kami ingin hubungan yang lurus dengan Engkau, yang sejajar, agar kami bisa melihat semua hal-hal yang luar biasa yang sedang terjadi dalam hidup kami saat ini. Saat kita doa kayak gini, kita harus sadar ini semua di masa sekarang kan. Jadi kata suci hatinya, artinya hati kita harus suci. Sama yang dikatakan Yesus di Matius pasal 5 ayat 8. Jadi hati yang murni ini dalam bahasa Yunani adalah kataros. Artinya bukan hanya perbuatan kita yang nampak dari luar. Pikiran kita, tujuan kita, semuanya harus suci. Jadi dari luar, mungkin kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi Tuhan juga lihat dalam kita, tujuan kita, pikiran kita. Itu juga harus murni, harus suci. Jadi kalau kita baik di luar dengan perbuatan, tetapi sebenarnya di dalam hati tidak, itu namanya apa? Itu namanya munafik. Jadi bukan hanya dari perbuatan, tetapi tujuan dari perbuatan itu kan, dari perbuatan itu juga harus murni. Itu kata Ros. Juga di saat kita memiliki mata yang suci, artinya kita tidak mendua hati, bukannya kita melayani Tuhan dan hal yang lain. Jadi mata adalah mata yang dari hati yang suci, yang hanya melihat Tuhan. Itu artinya apa? Artinya kita hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mau itu di rumah atau di luar, ya kan? Ini artinya kita tidak mencari pujian dari manusia, tetapi dari siapa? Dari Tuhan. Jadi mungkin kita sekarang melakukan banyak pekerjaan, pelayanan, ada banyak penderitaan, atau kita banyak berabdi kepada Tuhan. Tapi pujian itu tidak datang dari manusia. Jadi jangan sedih kalau misalkan kayaknya tidak ada orang mengakui kita, atau menghibur kita, atau menguatkan kita. Karena Bapak kita ingat bahkan hal terkecil yang kita lakukan untuk kemuliaan Dia. Jadi Roma pasal 2 ayat 29 itu menjelaskan Yahudi sejati itu bukan yang kelihatan dari luar, tetapi yang dari dalam. Dan juga dikatakan bahwa sunat itu ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka yang paling penting, pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jadi saya doa kita semua yang udah mengikuti pelajaran hari ini akan menerima berkat kata Ros di dalam hati kita, agar kita bisa sungguh-sungguh melayani hanya Allah Bapa kita. Dan dengan melakukan seperti itu, Dia berjanji kasih Dia yang besar akan mencurah kepada kita untuk selamanya. Dan kita pun bisa menjadi saluran atau sumber berkat. Dan melalui kita ada hubungan yang baik dengan Tuhan yang terbuka. Jadi pujian kita tidak akan datang dari manusia. Kita tidak akan bergantung kepada itu, tetapi kita akan tetap yakin dengan Tuhan kita. Amin. Jadi kita udah belajar, kita ingin melihat Tuhan. Tapi satu-satunya cara adalah untuk membuat hati kita suci dulu. Tapi saat sekarang kita ada masalah untuk melihat Tuhan kan? Artinya hati kita tidak selalu yang seharusnya. Jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki hati kita yang rusak ini? Untuk memperbaiki sesuatu kita harus tahu aslinya seperti apa. Untuk memperbaiki hati kita yang rusak ini, kita harus lihat asli keadaan hati kita. Jadi di mana kita bisa cari itu? Untuk mengerti keadaan asli hati kita. Di bagian mulanya kan, di kitab Kejadian. Manusia atau kita diciptakan aslinya
dalam gambaran Allah kan? Kita dengan sangat mulia diciptakan. Tapi gara-gara kejatuhan, kita hilang gambaran itu. Jadi mari kita lihat keadaan asli di mana kita diciptakan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 kita baca sama-sama. Dan kalau sudah tahu, saya sudah tertulis di sini, dua ayat ini menekankan hal yang sama, ada kata yang sama yang diulang-ulang. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Jadi kata apa yang muncul berulang kali? Kita diciptakan dalam apa? Dalam apa? Gambar Allah kan? Jadi mari kita berhenti di sini sebentar. Kita sedang pelajari hukum Allah kedua. Dan isinya apa? Dikatakan jangan lakukan apa? Jangan membuat berhala. Jangan membuat gambaran apapun. Kenapa? Gambar Allah yang aslinya itu ada di mana? Tuhan menempatkan gambaran Allah itu aslinya di mana? Tadi kan kita baru baca Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Tuhan menaruh gambaran Allah dan rupa Allah di dalam diri kita. Jadi, sangat menyeramkan untuk Tuhan melihat kita di saat kita itu terus-menerus merasa tidak aman. Selalu haus, selalu mencari hal-hal yang ada di luar, hal-hal di dunia ini. Kita selalu mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan kita, untuk mencari benteng Tuhan dan gambaran Tuhan. Hal-hal di luar dari diri kita. Mungkin itu uang, kuasa, mungkin manusia lain, mungkin semangat keinginan hati kita. Tapi Bapa mengingatkan kita bahwa gambaran Allah, Allah Maha Kuasa, yang semua manusia mencari dari abad ke abad, sebenarnya ada di mana? Di dalam kamu dan saya. Tuhan sedang beritahu kepada kita untuk memulihkan kembali gambaran yang telah hilang itu. Kita tidak bisa mencari di luar lagi. Kita harus cari di dalam diri kita. Kita harus memulihkan gambaran Allah yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya hukum Allah kedua beritahu kepada kita jangan bikin berhala atau gambaran apapun. Karena itu harusnya ada di dalam diri kita sekarang. Tetapi karena kejatuhan manusia, kita telah merubah kemuliaan Allah ini dengan gambaran yang fana. Ini sangat tidak bisa dipercaya. Roma pasal 1 ayat 23 menjelaskan hal ini. Kita telah menggantikan gambaran Allah yang benar itu dengan apa? Ayat 23 mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, dan binatang-binatang yang menjalar. Jadi sekarang kita mengerti keadaan aslinya kita. Awalnya tuh harusnya seperti apa. Amin. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memperbaikinya? Kita ingin kembali kan? Caranya bagaimana kita memperbaikinya? Mari kita lihat mengenai pemulihan. Alkitab beritahu kepada kita ada satu cara. Kita harus diperbaharui dengan pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang benar. Jadi bagaimana kita bisa diperbaharui? Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 10. Dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi di sini dibilang diperbaharui, artinya apa? Dan telah mengenakan manusia baru yang telah terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi pengetahuan yang benar itu adalah hal untuk memperbarui.
diri kita. Tapi sekolah tertinggi pun nggak bisa dapat pengetahuan ini. Karena pengetahuan yang benar ini hanya bisa sesuai dengan Dia yang telah menciptakan kita. Jadi, pengetahuan yang benar ini sesuai dengan gambaran pencipta. Meskipun anak kita sekolah di Harvard atau Yale, meskipun mereka sekolah di akademia yang tertinggi di dunia ini, mereka tidak bisa dapat pengetahuan yang benar ini yang sesuai dengan gambaran pencipta. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mendapat pengetahuan yang benar ini adalah hanya melalui firman Tuhan yang hidup dan yang tidak bercelah, yaitu Alkitab. Saya sering sharing contoh ini kepada banyak saudara-saudara kita di sini. Pelajaran ini kan semua berdasarkan seri yang spesial dari seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Kadang kita bilang kita harus belajar sejarah penebusan, tapi itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan sang penulisnya. Karena sebenarnya yang benar kita harus pelajari penyelenggaraan dalam sejarah penebusan. Jadi bukan hanya sejarah penebusan, tetapi melalui sejarah penebusan kita belajar penyelenggaraan Allah, ya kan? Jadi ini mengenai penyelenggaraan Tuhan, bukan penyelenggaraan Presiden Biden atau Presiden Moon. Kita sedang bicara mengenai penyelenggaraan Tuhan. Jadi harus belajar berapa banyak kan? Contohnya misalkan kita mau buka toko kecil, paling nggak kita harus sekolah di kuliah dapat ijazah apa? Mungkin S2 dalam penyelenggaraan bisnis, Master Business Administration, MBA kan. Untuk dapat itu harus belajar paling nggak 4 tahun dulu kan, S1, dan kalau benar-benar pintar dalam 2 tahun bisa selesai S2. Jadi total 6 tahun dibutuhkan untuk dapat MBA, Master in Business Administration, penyelenggaraan bisnis. Tapi sekarang kita bicara mengenai penyelenggaraan Tuhan. Jadi hanya wajar kita datang dengan sungguh-sungguh fokus untuk belajar firman Tuhan. Jadi Alkitab beritahu kita, kenapa kita harus belajar Alkitab adalah untuk menerima pengetahuan yang benar ini. Jadi mari kita lihat 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat, ya, murid-murid baik harus selalu ada kesadaran kuat dari tujuan pelajarannya, dan tujuan nasihat ini adalah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi kita semua datang ke sini untuk belajar firman kan? Seperti pagi ini, tapi dari sini kita harus terima apa? Bukan hanya gelar doktor di dalam teologi kan, tapi Alkitab beritahu kita belajar Alkitab tujuan pertama adalah untuk memiliki hati yang suci, kedua hati yang nurani, hati nurani yang murni, ketiga iman yang tulus ikhlas. Jadi ini 3 hal yang kita harus miliki dan kita harus cek diri sendiri. Saat ini kita sedang dapat nilai apa untuk 3 hal ini. Tapi kalau kita baca 1 Timotius pasal 1 ayat 5 juga dikatakan bahwa hati nurani yang murni dan iman yang tulus itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari belajar Alkitab apa? Melalui 3 hal ini kita harus terima kasih. Alkitab konsisten banget dalam pesan ini. Lebih banyak kita belajar Alkitab, lebih banyak kita akan menerima hal ini. Dan di saat kasih ini bertumbuh, kita akan bisa mencapai kasih ini dengan penuh. Jadi saya ingin masuk ke kesimpulan sekarang mengenai 10 hukum Allah. Perintah yang kedua, kita harus memulihkan kembali gambaran Allah yang hilang di dalam diri kita. Kita harus pulihkan kembali, dan ini berhubungan langsung dengan hari-hari akhir. Kita lihat 2 ayat di 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Tidak berselubung artinya kan bisa lihat. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat cermin, kita lihat apa? Kita lihat diri sendiri kan? Tapi kalau 2 Korintus pasal 3 ayat 18 dikatakan, di saat kita lihat cermin, apa yang kita lihat? Kita melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan. Jadi artinya kita akan melihat gambaran siapa? Gambaran Allah. Di saat kita bercermin.
Jadi lihat di sini, kita sedang diubah menjadi gambaran yang sama dengan Tuhan. Sangat luar biasa kan? Jadi Alkitab bilang kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Dan juga 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ini bicara tentang kedatangan kedua kan? Jadi di saat Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi di sini menunjukkan persamaan mengenai akhir zaman. Orang selalu bilang, oh kapan akhir zaman? Oh mungkin masih lama atau sangat dekat. Saya tidak tahu pilihan jawabanmu. Tetapi iya, kita selalu tanya kapan akhir zaman atau dunia berakhir. Tapi poin yang pertama, berakhirnya dunia itu, akhir zaman, itu berhubungan langsung dengan keadaan kita. Iya kan? Jadi ini formulanya. Di saat dia muncul menyatakan diri, itu di saat dia menyatakan diri adalah saatnya kita telah serupa dengan dia. Itu saatnya kita akan melihat dia sebagai mana adanya dia. Jadi kedatangan kedua akan terjadi di saat kita sama seperti dia. Kedatangan kedua itu di saat kita bersama dia, baru kita akan melihat dia. Jadi 3 hal ini semua nyambung kan? Sama seperti Nuh harus bangun batra. Dia harus menyelesaikan dulu untuk bangun batra itu, baru air bahnya datang. Jadi ada bagian yang Nuh harus lakukan, dan sama dengan cara itu kita juga harus bangun batra rohani yang adalah gambaran Allah di dalam diri kita. Maka saudara-saudari, Allah Bapa kita telah memanggil kita untuk ambil bagian dalam gambaran Dia. Untuk ambil bagian dalam keilahian Allah Bapa kita. Jadi kita semua orang-orang yang ambil bagian dari keilahian Allah kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 4-7 mengatakan hal itu kepada kita. Ini ayatnya panjang tapi kita baca sama-sama dan kita bacanya sebagian-sebagian. Jadi kita semua bagian dari yang ambil keilahian Allah kan? Haleluya. 2 Petrus pasal 1 ayat 4-7. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian yang kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Nah, ini bagian yang kita harus lakukan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Dan ini kita bisa direkonstruksi dalam diagram ini. Di saat kita melihat ini, mari kita yakin kita semua di sini dalam proses ini. Kita ada di salah satu titik ini. Kita semua sedang bertumbuh, ya kan? Jadi kalau kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 4-7, apa yang kita harus lakukan? Ada bagian kan? Berdasarkan ini harus jadi kayak gini, berdasarkan ini harus jadi kayak ini. Yang pertama apa? Ini bukan untuk kita dites ingatan kita, tapi yang pertama iman. Itu yang paling dasar. Roma pasal 10 ayat 17 bilang, iman datang dari pendengaran firman Tuhan. Dan haleluya, kita semua saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman kita udah ada. Dan dari situ kita lanjut terus. Bagian yang kedua, harus ada dari kebajikan pengetahuan, setelah itu penguasaan diri, setelah itu ketekunan, habis itu kesalehan kasih, habis kasih, saudara-saudara, kasih akan saudara-saudara. Saya pikir tadinya keilahian itu, kesucian itu yang paling atas, tapi ternyata enggak. Kasih atas saudara-saudara. Dan setelah kasih akan saudara-saudara apa? Kasih akan semua orang.
kasih. Kasih. Kita semua ada di sini, ada di salah satu titik ini kan, di diagram ini. Jadi kita harus senang, kita itu ambil bagian dari keilahian Tuhan. Perjalanan ini tidak mudah kan untuk dapat nilai yang baik. Mungkin Tuhan sedang menguji kita sekarang untuk memastikan apa yang kita miliki ini kokoh. Jadi mari kita maju terus untuk memulihkan kembali gambaran Bapa dalam kita. Dan meskipun proses ini sangat susah, mari kita bergandeng tangan, saling beri semangat, saling mendukung, dan mengingatkan agar sama-sama kita bisa menggenapi kehendak Tuhan di dalam hidup kita, yaitu perintah atau hukum Allah kedua. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita bisa memulihkan kembali gambaran Allah, agar kita bisa menyenangkan Allah Bapa kita. Amin. Jadi ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta. Kebenaran tidak ada di dalamnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka saudara-saudari, saya percaya Allah Bapa kita semua telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara Dia hidup. Maka kita bisa hidup sesuai dengan mengikuti contoh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Engkau telah mengizinkan kami untuk ambil kesempatan ini untuk belajar hukum Allah yang kedua dan tujuan Engkau terhadap kami. Untuk beribu-ribu tahun, kami manusia telah hidup tanpa gambaran Allah yang tidak fana ini di dalam hidup kami. Bapa kami doa, di saat kami berkumpul di sini, saat kami menjadi satu dengan satu tujuan, bahwa kami ini ingin memulihkan kembali gambaran yang hilang dari Engkau di dalam hidup kami. Ingat setiap anak di sini, dimanapun langkah perjalanan iman mereka, tolong kuatkan kami. Beri kami semangat, berkati kami agar kami bisa saling memberi semangat dan saling menguatkan juga. Agar kami bisa menggenapi perintah Allah kedua dengan menjalankan kehidupan yang Engkau telah jalankan. Kami mengucap syukur, kami doa semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekarang doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.